selamat datang di acara online digital by Astra Digital Academy. Berjumpa kembali lagi bersama saya, Tania Kismadi dari Astra Digital, dan semoga nggak bosan untuk yang sudah beberapa kali melihat saya membawakan acara seperti ini gitu. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Halo Mbak Tibi, please welcome Mbak Tibi Rizanur dari Genius. Halo Mbak Tibi. Hai Kania, hai semua. Halo, senang bertemu dengan Mbak Tibi akhirnya, walaupun sekarang kita masih ketemu secara Zoom meeting kayak gini aja gitu ya. Digital ya. Iya, digital. Oke, buat teman-teman, aku perkenalan Mbak Tibi sebentar ya Mbak ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Tibi adalah Digital Banking Customer Listening Specialist Lead Researcher di Genius. Saya cukup yakin sih sebagian besar dari teman-teman yang hadir hari ini pasti udah tahu Genius itu apa. Buat yang belum tahu, Genius adalah pionir dari digital banking di Indonesia. Bener nggak Mbak? Betul. Betul sekali. Betul sekali. Iya, aku ingat dulu waktu pertama Genius muncul dengan tagline Genius Banking Reinvented, itu benar-benar mengubah cara kerja bank banget sih gitu. Yang kayak kalau dulu kita mau transaksi atau buka rekening itu harus ke bank, datang ke cabang atau lewat ATM, sekarang kita bisa melakukan semuanya lewat genggaman tangan aja gitu. Dan aku pun udah jadi nasabah Genius dari kapan Mbak? Tebak deh. Kapan kan ya? 2000 berapa ya? 2000 berapa kira-kira? Dari 2016. Wow, generasi satu ya kamu berarti? Iya, jadi kalau nggak salah Genius tuh mulai buka di Agustus ya, rilis di Agustus, ya, di November aku jadi nasabah. November tahun 2016. Jadi kayak kartu aku tahun depan habis kartu debitnya. Jadi kayak udah 5 tahun. Kartu debit habis ya. Kartu debitnya udah bener gitu. Karena ya aku senang banget sih dengan apa yang bisa Genius kasih gitu. Dan udah sempet 2-3 kali juga Mbak sebenarnya jadi narasumber untuk in-depth interview sama FGD-nya Genius ketika Genius launching FlexiCash sebenarnya. Lagi Genius mau launching FlexiCash. Iya. Gitu. Jadi Oke. 2 kali ikutan itu tuh bikin aku mikir yang kayak, wah kok Genius serius banget gitu bikin customer research gitu. Bener-bener yang kayak kita disajiin UI-nya, UX-nya, kayak dari wireframe gitu, sampai ditanyain pendapat yang kayak, kalau kayak gini enakan nggak, enak mana gitu, kayak kalau bersama ini lebih prefer mana gitu. Makanya dari sejak saat itu tuh aku bener-bener kayak pengen deh ngundang tim research Genius untuk sharing gitu, karena menurutku ini akan jadi ilmu yang sangat berharga banget buat teman-teman di Astra kayak gitu sih Mbak. Gitu. Nah, gitu. Makanya kayak kemarin aku mintakan ke Mbak Tibi, boleh nggak sharing gimana sih the Genius way gitu, cara tim Genius menjalankan customer research gitu sih. Thank you Kania. Jadi materi hari ini tak riset maka tak sayang. Jadi knowing your customers through user research and building products they love gitu. Jadi mungkin produknya kalau Genius kan spesifik gitu ya, aplikasi, tapi mungkin ini bisa di-apply juga ke berbagai macam produk gitu. Misalnya kayak service pun bisa, atau barang-barang yang emang ada physicalnya itu juga bisa. Oke, masuk. Nah, kalau di Genius itu kita bilangnya user research karena sebagai pengguna Genius adalah user, tapi kalau mungkin untuk produk lain bisa bilangnya consumer research juga. Jadi to be a user researcher itu to be a fellow human gitu. Jadi kita harus menjadi seorang manusia yang mengerti posisi teman-teman pengguna itu seperti apa sih. Jadi kayak masuk ke dalam sepatunya mereka, melihat mereka itu menggunakan produk kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi kita melihatnya dari berbagai spektrum nih kalau di Genius. Jadi ada life stage-nya, apakah dari usia, terus marital statusnya juga, life stage-nya udah sampai mana nih, udah menikah kah, atau udah punya anak kah, atau bahkan ada yang udah punya cucu mungkin. Terus dari gender sama culture juga bisa beda-beda, orang dari Jawa mungkin bisa beda dari orang Sumatera. Terus user stage-nya sendiri, kalau ini spesifik ke produknya masing-masing. Kalau di Genius tuh ada mungkin yang baru-baru pakai download, ada yang mungkin dulu nggak pernah pakai mobile banking, langsung loncat ke Genius, itu juga needs-nya pasti beda sama yang dulunya udah punya mobile banking, terus Genius sebagai tambahannya, gitu. Jadi dari user stage-nya pun kita liatin semua. Untuk tahu spektrum user kita tuh apa aja sih, needs-nya apa aja, jadi kita bisa bangun produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, fortunately untuk
di Genius itu ada komunitas namanya Genius Co-Create gitu ya. Jadi Co-Create ini digital savvy yang menjadi aset Genius untuk bantuin Genius sama-sama berkreasi bangun si Genius itu sendiri gitu. Fiturnya pengen apa aja sih, kalau atau fitur-fitur yang udah ada pengen di enhance seperti apa sih gitu. Jadi kita gather nih orang-orang kayak Kania gitu ya, pengguna-pengguna Genius yang udah aktif banget, udah tahu banget Genius gitu, untuk bantuin pitch ide-idenya pengennya seperti apa sih gitu. Jadi kita sama-sama bangun Genius, misi visi ke depannya tuh sama gitu dengan para penggunanya, dengan teman-teman Genius semua. Nah, so far ini udah ada 50.000 Genius user yang bantuin kita untuk ngasih suara sama opininya untuk bangun Genius bareng-bareng. Nah, jadi nama cara untuk bangun bareng-bareng itu namanya co-create gitu ya, co-creation. Itu to create by working with one or more people untuk create something jointly gitu. Jadi pas awal Genius dibangun pun, pas Gen 1 itu juga kita minta bantuan teman-teman untuk pengen tahu nih, dari awal banking tuh susahnya apa sih kalau ngelakuin financial transaction gitu ya. Dulu ada yang bilang ngantrinya lama di bank, terus di ATM juga ngantrinya suka lama, terus kalau kartu kalau misalnya mau blok tuh harus ke cabang dulu segala macam, rempong gitu. Nah, makanya kita create sesuatu yang digital, semuanya serba bisa dilakukan di apps. Jadi berkunjung ke cabang itu udah semakin jarang gitu. Jadi mengikuti juga masa di mana kita semakin banyak nih para pengguna smartphone, sekarang apa-apa dilakuin di apps gitu. Jadi perbankan pun harus mulai bergerak ke arah sana. Nah, untuk Genius Co-Create sendiri, mungkin kalau ada teman-teman di audiens yang juga pengguna Genius aktif atau mungkin baru mau pakai Genius tapi kayak punya ide-ide nih Genius pengennya dibawa seperti apa, kita ada websitenya untuk Co-Create Genius, itu bisa dilihat di www.cocreate.id. Ini udah dari 2018, jadi di website ini tuh ada forumnya, teman-teman bisa ngasih ide atau kalau ada yang ingin bertanya nanti bisa dibantuin sama teman-teman dari tim Genius sendiri atau dari user-user Genius lain gitu untuk nanggapin pertanyaannya. Di sini kita bisa ngobrol segala macam, terus sering ada kelas-kelas juga, sering ada offline meet up juga, jadi bervariasi, nggak cuma ngomongin financial juga, kadang ada olahraga bareng segala macam. Jadi aim-nya sih pengen have fun gitu ya sambil berkreasi. Itu kalau ada yang tertarik boleh ya join di www.cocreate.id. Itu offline komunitasnya juga ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Jogja, sama Semarang. Satu lagi slide jualannya. Jadi Genius juga baru ngeluarin nih fitur terbaru, namanya Monitory. Ini baru banget keluar di Juni ini. Dan ini tuh salah satu contoh fitur yang kita dapat dari based on research mengenai kebutuhan para customer kita gitu. Jadi kita sering banget denger teman-teman Genius tuh bilang, iya nih gue kalau ada lihat baju lucu dikit aja atau diskon langsung deh ke trigger pengen beli gitu, terus nyesel abis itu uangnya kemana, atau udah set budget tapi pas akhir bulan kok tetap nggak tahu ya duit gue kemana, nggak sesuai budget gitu. Atau ya ini misteri dunia nih, kalau misalnya di akhir bulan deket-deket mau gaji, sebenarnya gue tuh besar pasak daripada tiang nggak sih? Itu kan yang mau dijawab oleh semua orang gitu. Nah, jadi Genius come up with Monitory gitu. Jadi ini adalah financial diary untuk membantu teman-teman Genius punya healthier cash flow. Jadi tahu nih teman-teman Genius cash flow-nya kemana aja sih, income sama expense-nya itu seimbang kah atau lebih besar mana nih gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya abis pagi-pagi beli Starbucks 10.000 tuh langsung kecatat di sini gitu. Jadi teman-teman udah kayak semacam nulis their diary tapi ini nulis tentang financialnya. Udah di sini sebenarnya lagi in progress tapi juga udah bisa kecatat secara otomatis, kayak misalnya Starbucks itu bisa kecatat food and beverage. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin yang belum punya Genius bisa dicoba, atau yang sudah punya Genius bisa di-update apps-nya untuk menikmati fitur kita yang baru ini. Nah, masuk ke research-nya sendiri, kalau di Genius itu kita centralize, jadi memang
ada beberapa perusahaan yang research team-nya itu sentral, jadi satu research team, atau ada yang di-democratize. Itu artinya di tiap produk tertentu mungkin ada research team-nya masing-masing. Nah, kalau di Genius itu memang di-pool di satu tim, yaitu tim aku, Customer Experience and Listening. Dan ada beberapa advantages gitu antara centralized sama democratize tadi. Kalau centralized itu keuntungannya koordinasi sama collaboration-nya itu lebih mudah gitu. Jadi aku tahu teman-teman yang lain, teman-teman researcher yang lain tuh lagi ngerjain apa sih, jadi nggak double-double kerjaannya. Kalau misalnya ada tim lain yang minta research, aku tahu nih, oh ini tuh udah pernah dikerjain gitu, jadi kalau mau cuman tinggal ditambah aja. Terus expertise-nya juga karena teman-teman researcher itu beda-beda background-nya gitu, ada yang beneran dari research, ada yang mungkin dulunya lebih suka mengenai ngeliatin desainnya, UI UX-nya gitu, jadi kita expertise-nya macam-macam, metodologinya juga bisa macam-macam. Dan kita karena expertise-nya memang untuk ngerjain riset, bukan dari tim produk atau apa, jadi kita lebih nggak ada bias terhadap produknya itu sendiri. Nah, terus kalau inovasi juga kayak tadi, karena background-nya macam-macam, jadi bisa cara berpikirnya juga beda-beda gitu untuk menambah kekayaan insight-nya. Lalu dari culture sendiri, karena tadi kita nggak dari tim produk tertentu, makanya kita lebih nggak bias, jadi lebih user focus, bisa dengan percaya diri mengatakan kalau ini yang user mau gitu. Jadi instead of product or business centric, walaupun nanti terakhirnya juga tetap harus cari jalur tengah antara user maunya apa, produk harusnya gimana, dan bisnis strateginya seperti apa. Nah, jadi dari satu fokus research tadi itu kita perhatiin nih dari semua journey-nya. Kalau di Genius kan misalnya baru tahu Genius-nya itu dari mana gitu, misalnya tahu produknya, terus registrasi dulu, terus dapat kartunya, nabungnya, terus mulai menggunakan aplikasinya, fitur-fiturnya apa aja, sampai ke customer service-nya gitu kalau butuh bantuan. Itu semuanya diliatin di divisinya aku, di customer experience itu. Kita pengen tahu itemnya atau atribut-atributnya atau masalahnya, pain points-nya, needs-nya apakah beda-beda nih per bulan atau per quarter gitu. Jadi selalu kita track dan kita komunikasi ini ke squad-squad Genius lainnya, ada operation, engagement, service, product, dan segala macam gitu. Jadi semuanya di satu pintu, kita bisa ngasih informasi ke semua Genius squad. Nah, masuk ke bagian yang lebih technical research-nya gitu. Jadi research-nya itu sendiri ada 3 fase besar, yaitu initial research, itu research awal di mana kita mau tahu nih kalau misalnya mungkin baru ada ide-ide mau bikin produk apa kayaknya menarik, tapi pengen tahu nih bener nggak sih ada needs-nya gitu. Orang-orang kayak gimana sih yang akan pakai, kira-kira yang akan butuh produk seperti ini, itu biasanya dijawab di initial research pertama gitu. Setelah research pertama ada, kita tahu produknya nanti kira-kira akan seperti apa, yang penggunanya itu sudah di testing, jadi udah dibikin konsepnya atau prototype wireframe-nya gitu, terus kita tes ke konsumen tadi yang kita ingin targetin. Dari usability testing, setelah kita tahu, baru ada nanti setelah di launch kita track lagi nih, penggunaannya sesuai nggak sih sama yang kita rencanain di awal, ada kesulitan nggak setelah beneran di launch. Dan terus nanti ada ongoing research juga untuk nge-track per bulannya penggunaannya itu seperti apa, enhancement-nya ke depannya itu ingin seperti apa, arahnya kemana gitu. Jadi 3 fase research besar itu yang kita lakukan. Nah, dari tiap research besar ini di dalamnya ada fase-fasenya lagi, yaitu design. Nah, desain itu mungkin kayak pas mau bikin skripsi gitu ya, jadi didesain dulu research objektifnya itu apa, metodologinya mau pakai apa, kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi, apakah ada hipotesa yang mau dijawab, terus siapa sih yang mau dikasihin surveinya ini, mau berapa orang yang kita targetin, segala macam itu semuanya ada di desain, dan itu biasanya kita akan kolaborasi sama stakeholdernya atau dari tim produknya gitu atau tim bisnisnya. Nah, setelah desainnya udah disetujuin, semua orang satu persepsi nih mau cari taunya apa, mulai kita execute, mulai melakukan fieldwork-nya. Dari fieldwork-nya udah gather insight, baru kita analisa gitu. Kita menganalisanya itu biasanya mencari data, understanding datanya itu seperti apa, mencari pattern untuk nanti disynthesize menjadi insight gitu. Nah, setelah udah ada insight-nya baru tentu saja akan kita share, karena kalau di keep sendiri kan jadi tidak berguna ya. Jadi kita share ke stakeholder dengan cara
yang bisa membuat para stakeholder itu juga berempati sama user-user kita tadi gitu. Jadi mereka lebih merasa ada relevansi. Nah, ini ada yang namanya design thinking process. Ini sebenarnya cukup spesifik di bagian produk teknologi UI UX gitu ya, walaupun sebenarnya bisa diterapkan di berbagai macam produk juga. Dari yang generatif itu yang luas tadi konteksnya, bisa needs, bisa sentimen, segala macam, ke evaluatif yang akan dites gitu. Jadi di generatif itu ada empathize, yang tadi aku bilang, kita kalau mau tahu user kita itu kebutuhannya seperti apa, kita harus bisa empati dengan mereka gitu, melihat dari sisinya mereka itu seperti apa sih. Jadi untuk understanding needs-nya mereka seperti apa, kondisinya mereka seperti apa, konteks kehidupannya, kesehariannya, bisa macam-macam di sini. Terus di define, analyze sama identify si user-user ini bener nggak sih sesuai dengan target user kita, atau produknya sesuai nggak sih dengan si keseharian, konteks-konteks user-user tadi itu. Nah, habis itu kita biasanya ngumpul bareng sama tim produk sama tim bisnis untuk brainstorming juga idea. Kadang juga kita bring customer-nya untuk bantuin kita ideation, itu biasanya yang jenis co-creators tadi, kita minta bantuannya juga untuk beride-ide, biasanya ada sebuah workshop. Terus habis itu dibikin nanti prototipe-nya sebagai contoh produk awal untuk dites gitu, dengan mungkin kayak Kania tadi pengalamannya untuk nyobain desainnya seperti apa sih, kalau diminta coba dong transfer uang dengan apps ini kira-kira sukses apa enggak gitu, bisa apa enggak sih, ngerti enggak sih cara aksesnya itu seperti apa gitu. Jadi yang dites pun nggak harus udah jadi prototype, bisa di awal-awal konsep atau idenya dulu. Jadi mungkin gambarannya dulu, nanti kira-kira jadinya akan seperti ini nih, gimana sih appealing levelnya sama teman-teman yang kira-kira akan jadi pengguna gitu. Jadi empathize, define, idea, create prototype, habis itu dites. Nah, kalau untuk ngomongin metodologinya sendiri, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Itu biasanya kita mix gitu ya. Kualitatif itu untuk dapetin ceritanya, narasinya, kenapanya. Jadi kualitatif tuh lebih memberikan kayak semacam kehidupan gitu. Kuantitatif tuh data-datanya yang robust gitu. Jadi dari angka tuh kelihatan, tapi dari kualitatif itu akan memberikan cerita gitu. Makanya kita biasanya senangnya sih lebih suka combine gitu. Walaupun terkadang bisa pilih salah satu. Nah, kalau dari site yang di sebelah kiri kanan paling ujung ini ada attitude sama behaviors. Itu bedanya apa? Kalau attitude itu lebih kayak sesuatu yang diklaim gitu ya, kayak sikap, ucapan, sentimen, level of satisfaction gitu misalnya, atau kepuasan. Jadi ini hal-hal yang user kita klaim, sementara behavior itu yang benar-benar dilakukan oleh user kita gitu. Jadi emang harus dipertimbangkan dua-duanya. Kalau attitude tuh bisa ngecekin sebenarnya kebutuhannya apa sih, pain points-nya, lo ngerasa sulitnya apa nih kalau dengan sekarang sebelum ada produk X gitu misalnya. Terus kalau misalnya produk X-nya udah ada, kira-kira apa sih yang mau ditonjolkan nih dari produk X, apa yang bikin dia beda sama produk-produk yang udah ada di luar sana. Itu juga kita bisa tes ke customer-nya. Terus tadi yang tes konsep bisa berupa gambaran dulu, yaitu kalau kita udah jelas ada gambaran produknya mau seperti apa, bisa dites konsep dulu sebelum ngetes yang usability-nya. Terus satisfaction-nya, kalau misalnya memang produknya udah launch, itu seberapa puas sih mereka untuk pakai, sama nanti enhancement-nya ke depannya, improvement-nya pengennya apa sih, apa yang masih susah sekarang, atau apa yang kira-kira ke depannya pengen dilihat gitu, atau pengen bisa dilakukan. Nah, kalau behaviors itu bisa bikin persona. Jadi persona itu semacam segmentasi user-user kita, mungkin ada dari berbagai tipe, ada tipe A, B, C gitu ya. Jadi pengen tahu masing-masing tuh seperti apa needs-nya, gimana kita bisa cater ke semuanya. Terus user journey-nya juga seperti apa. User journey itu kayak tadi, kalau misalnya di Genius ada register, dari register sampai akhirnya pakai gitu ya. Mungkin kalau dari tim Astra juga bisa beda-beda user journey-nya masing-masing. Terus ngetes desainnya. Kalau desainnya, kalau di Genius itu berarti aplikasi UI UX-nya dengan desain-desain seperti ini, apakah mudah digunakan, apakah sudah intuitif, itu cara pakainya.
Terus analyze usage-nya ini based on data biasanya, jadi kita punya database untuk ngelihat, oh ternyata fitur ini dipakai di bulan ini naik nih dibanding bulan kemarin gitu, atau kenapa tiba-tiba rendah di bulan ini. Terus kalau churn rate itu adalah untuk ngelihat loyalty-nya, jadi orang-orang yang sudah jadi pengguna kita apakah tetap aktif gitu untuk menggunakan si aplikasi ini sampai 30 hari ke depan. Nah, kalau kualitatif, balik lagi ini ada user interview, itu biasanya one-on-one. User interview ini cocok untuk kalau ngomongin hal-hal yang sensitif atau ngomongin experience, itu kan biasanya sesuatu yang personal, jadi one-on-one itu sesuatu yang sesuai. Terus kalau fokus group itu lebih digunakan kalau misalnya mau cari dari berbagai sisi gitu, untuk reach pendapatnya itu lebih banyak, lebih kaya. Nah, terus usability testing tadi yang udah bisa prototipe-nya udah bisa dimain-mainin, udah bisa disentuh, udah bisa melakukan aksi-aksi, itu pengen tahu seberapa smooth sih journey-nya. App data itu biasanya dari database kita untuk nge-track penggunaan. Terus kalau ini udah mulai masuk kuantitatif, kalau survei itu biasanya kita pakai online survey. Terus ada customer service data, itu juga kalau misalnya dari customer service kita kan kadang bisa tahu ya problemnya lagi apa, banyaknya apa sih di bulan ini gitu. Jadi untuk masukan kita juga. App rating, ini kalau di Genius itu berarti dari rating Play Store sama App Store itu juga kita track per bulannya, kenaikannya seperti apa, terus dari komen-komen teman-teman di luar sana juga bilangnya apa sih gitu, sama sosial media sentimen, itu semuanya kita liatin untuk ngecek kita performance-nya tuh sebenarnya seperti apa sih per bulannya, apa yang perlu di-enhance, apa PR kita untuk membuat si produk ini lebih baik lagi. Nah, jadi kita itu berusaha untuk bikin risetnya itu full stack. Full stack itu maksudnya kayak kalau misalnya bento makanan Jepang gitu ya, kan ada kotak-kotak gitu, komplit, ada nasinya biasanya, ada lauknya, terus mungkin ada sayur, buah, segala macam gitu. Jadi kalau user research pengennya komplit kita melihatnya. Dari apa sih yang user kita lakukan, itu dari data, based on data, jadi hard facts. Terus kenapa sih user melakukannya itu seperti itu bisa dari kualitatifnya, tapi dari survei juga bisa gitu. Terus how is it going, gimana sih performance kita selama ini berjalan, selama apps ini digunakan, itu bisa ngeliatin user metrics, biasanya NPS, Net Promoter Score, yang biasanya nanya seberapa ingin merekomendasikan sih Anda terhadap produk atau service ini gitu. Biasanya kalau di survei atau customer satisfaction, seberapa puas Anda dengan produk atau service ini. Terus voice of customer itu yang kita liatin komen-komen di rating, sosial media sentimen, itu adalah suara-suara customer kita. Terus app rating juga kita cek gitu. Jadi kita tahu apa yang dilakukan, kenapa, dan selama progres ini berjalan gimana sih perjalanannya gitu. Apakah smooth, apa ada yang harus dibenerin. Jadi akan meng-create sebuah holistic view di mana kita tahu semua user kita tuh lagi ngapain. Nanti ke depannya kita harus bikin fitur apa yang baru atau enhance fitur apa. Gitu. Jadi kita bisa build products yang nge-solve real problems. Itu tadi untuk research-nya. Kalau untuk reporting-nya atau untuk ngasih taunya nih ke stakeholder, nyeritainnya harus seperti apa sih. Jadi biasanya kalau dikasih data kan suka ngantuk ya gitu, ngeliatin angka-angka. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk memanusiawikan data gitu. Jadi kita manusia kan senang banget tuh cerita-cerita. Kalau ketemu biasanya ngapain sih, kan suka gosip-gosip ya. Jadi kita memang senang dengan cerita, maka report pun harus dibuat seakan-akan itu adalah sebuah cerita gitu. Jadi biar stakeholdernya lebih involved dan bisa lebih relate gitu ke cerita tersebut. Nah, jadi memang kita build dulu konteksnya dari si user research ini, user-usernya ini siapa sih yang mau kita targetin untuk produk ini, untuk produk X ini, dia kesehariannya seperti apa, needs atau pain points apa sih yang biasanya dia dapatkan atau yang dia alamin gitu dalam kesehariannya kalau si produk X ini belum ada gitu, atau pas lagi gunain kompetitor produk X ini misalnya. Nah, terus kita interpret gimana sih itu bisa relate ke produk yang mau kita keluarin gitu, biar apakah itu bisa menjawab si needs point mereka tadi, apakah itu bisa dengan smooth masuk ke kesehariannya mereka. Jadi kita harus nge-create empati dari stakeholder ke si target user kita. Lalu kita berikan rekomendasi, kayaknya produk X ini tuh harus punya fitur XYZ gitu misalnya, dan touch points-nya mungkin harus dari sini gitu. Jadi stakeholder juga bisa tahu, oh kedepannya tuh gue harus melakukan nge-build produk yang seperti ini atau enhance produk yang seperti ini.
gitu. Jadi dengan storytelling research ini kita pengen humanizing data tadi, terus flow-nya jadi smooth, jadi mudah, nggak choppy, nggak kepotong-potong, dan insight-nya pun bisa rich. Nah, tentu saja dari si riset ini pun pasti ada challenges-nya gitu ya. Dari speed sendiri pasti banyak yang kalau misalnya teman-teman diminta deadline-nya di sini ya, gue mau launch di tanggal ini nih, bisa secepat apa dilakuinnya gitu. Nah, jadi emang kadang harus kompromi juga, harus sebisa mungkin efektif untuk melakukan research-nya. Jadi ada yang namanya ideal research, ada yang namanya efisiensi gitu. Jadi terkadang emang harus mengambil jalan tengah. Itu kita lakukan dengan cara agile sama prioritizing timeline juga, mana yang kayaknya emang urgent banget perlu dilakukan. Terus untuk dynamic juga nih, changes in behavior, kayak sekarang siapa sih yang nyangka kita nggak bisa dengan leluasa keluar rumah gitu. Jadi selama behavior itu atau situasinya berubah, maka behaviornya juga akan berubah gitu. Dengan cepat research harus bisa menyesuaikan. Kayak sekarang kita juga lagi banyak banget nih ngerjain mengenai new normal behavior tuh. Selama new normal ini apakah behavior financialnya berubah gitu. Jadi agar produk kita bisa siap mengarah ke kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi di new normal. Itu exploratory research namanya kita bilang, karena kita mengeksplor apa yang bisa terjadi di masa depan. Terus continuous learning juga, jadi memang research-nya dilakukan per progress gitu, jadi selalu kita track perubahannya apa aja. Nah, user juga kadang banyak yang bilang ini, tapi user kadang suka bilangnya A, tapi ternyata ngelakuinnya B gitu. Jadi emang terkadang ada gap seperti itu, dan itu gimana caranya kita bisa mitigate itu dengan tadi kayak kita mesti lihat attitude sama behaviornya, kita bandingin juga, makanya perlu mix method, ada data, ada kualitatif, di observe juga sikap-sifatnya seperti apa, terus ngasih pertanyaan surveinya juga di layer gitu. Jadi layering itu maksudnya kalau misalnya mau nanyain mengenai dia tuh sebenarnya kesulitannya apa sih pas transfer uang gitu misalnya, tapi mulainya dari kayak transaksi finansialnya apa aja sih yang dilakuin, biasanya kalau transfer ngelakuinnya kemana aja, buat apa, bucket size-nya berapa gitu. Jadi banyak pertanyaan mengenai satu aktivitas agar bisa lebih kelihatan behavior sama yang mereka klaim gitu. Jadi bisa ke gap kalau ada yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang mereka ucapin. Nah, jadi memang kalau research di Genius Way itu kita dari new idea itu bisa mungkin dari customer sendiri, dari tadi Genius Co-Creators ngasih idea, atau dari tim produk kepikiran untuk bikin suatu idea, itu kita tes lagi dulu juga ke user-usernya, kayak yang tadi Kania udah pernah ngalamin gitu. Dengan produk seperti ini kira-kira gimana sih, apakah itu bisa menjawab atau enggak, terus di develop itu mungkin bisa menjadi better idea, terus nanti begitu launch pun kita track lagi nih kebutuhannya apa, apakah berubah, pain points-nya seperti apa, sehingga si idea tadi yang tadinya udah matang bisa jadi lebih matang lagi, lebih bagus lagi gitu. Jadi memang continuous improvement gitu. Kita tidak mengejar perfection, tapi kita mengejarnya continuous improvement gitu. Jadi nggak ada suatu produk yang begitu keluar udah perfect, tapi sedikit demi sedikit dengan ngumpulin suara-suara dari user-user kita juga, makanya kita namanya customer listening, itu kita bisa mendapatkan enhancement akan seperti apa, atau kedepannya mungkin akan ada fitur yang seperti apa lagi. Tuh, idealnya sih involve user dari awal ya. Jadi dari awal kita punya idea itu udah mulai libatin user aja, tanya-tanya usernya apakah ini sesuai dengan pain points-nya mereka, dengan daily habits-nya mereka, segala macam gitu. Jadi jangan di tengah-tengah ternyata pas dites tidak sesuai gitu. Jadi lebih baik di-improve dari awal untuk tahu. Oke, kayaknya seperti itu saja kalau dari Research Genius-nya. Ini cuman majang foto-foto kalau kita pas lagi ketemu sama jenis-jenis co-creators rame-rame di kantor gitu. Jadi bisa lihat kantor kita juga, kalau misalnya suatu saat diundang, boleh banget main ke kantor. Walaupun jangan sekarang ya, lagi PSBB. Ini so far kita ada 3 pertanyaan yang sudah masuk gitu. Cuma kita tetap mengundang teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilakan banget untuk nanya langsung di kolom chat gitu. Nah, untuk sementara sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, saya yang ada 1 pertanyaan dulu, boleh Mbak ya? Ya boleh kan ya, silakan loh. Aku penasaran ini sih Mbak gitu. Jadi dari seluruh cycle itu sebenarnya pertanyaannya soal waktu. Jadi satu, seberapa sering dilakukan research, yang kedua seberapa lama sih dalam melakukan satu jenis research dari awal sampai akhir. Ya, seberapa seringnya yang jelas gue nggak pernah kekurangan kerjaan ya, selalu ada, nggak pernah senggang kayaknya.
Iya. Gitu. Jadi memang dari berbagai tim juga kan minta research-nya lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya tim ini nggak minta research, pasti ada tim lain yang akan minta research. Kalau dari seberapa lama itu tergantung sih. Jadi research-nya ada yang mungkin yang research besar, kayak ini nih kita lagi nge-research mengenai kondisi si new normal ini itu bisa lama, bisa berbulan-bulan karena nge-track si new normal seperti apa. Atau kalau kayak singkat, cuman online survey gitu misalnya, itu bisa dalam seminggu, 2 minggu juga udah selesai. Gitu. Jadi tergantung ininya aja sih, tergantung proyeknya seperti apa, metodologinya gimana gitu. Seminggu selesai itu artinya yang kayak benar-benar dari nyebarin, gather data, analisa gitu Mbak? Yes, sekitar seminggu sampai 2 minggu lah at least. Oke. Sebenarnya banyak pertanyaan lebih lanjut, tapi ya udah aku pertanyaan dari audiens dulu aja ya, kalau nggak nanti baik. pertanyaan dari aku banyak keponya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Hanan. Dari Hanan atau Bu Hanan ini, maaf saya kurang tahu gitu ya. Pertanyaannya adalah, untuk survei bagaimana perhitungannya supaya data yang dihasilkan cukup valid atau dapat dijadikan reference supaya tidak overkill tapi juga tidak kurang. Oke. Kalau dari kita sih ini sebenarnya bisa subjektif juga ya, bisa untuk pertimbangan masing-masing perusahaan juga. Kalau dari kita sih, kita nganggap 100 itu untuk online survey at least itu udah cukup, karena memang online survey itu sangat susah untuk dapetin. Maksudnya sebagai customer juga pasti nggak suka dong kalau dibombardir survei kan ya. Nah, kita ngelihat dari 100 itu biasanya 100 lebih, 100 sampai 200 itu udah cukup merefleksikan gitu, karena kita compare juga ke data behavior mereka itu cukup sesuai gitu. Jadi balik lagi ke mungkin database-nya teman-teman sebesar apa atau sekecil apa gitu. Kalau kita sih rata-rata 100 tuh udah aman harusnya gitu. Dan itu biasanya 100 disebar ke jenis co-creator semua ya Mbak? Ada jenis co-creators, ada bahkan yang active user yang mungkin belum join ke co-creators gitu. I see. Tapi kalau misalnya kebutuhannya mungkin benar-benar baru, bisa jadi juga lemparnya ke user yang non-genius user, apakah mungkin kayak gitu Mbak? Yang non-genius user itu tuh bisa, tapi kadang kita pakai vendor kalau non-genius user. Kalau genius user kan kita bisa kontak sendiri gitu kan ya, karena nasabah kita. Iya, betul. Oke, baik. Semoga menjawab ya Hanan gitu dari Mbak Didi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Indra Hardiana, Pak Indra Hardiana. Halo, saya Indra dari ACC mau bertanya, bagaimana caranya jika data yang dibutuhkan untuk research itu tidak tersedia selain melakukan lewat survei? Cara datanya yang dibutuhkan untuk research data apa nih? Kalau misalnya data kan dari konsumennya ya, berarti apakah usernya nggak ada atau nggak ada cara untuk kontak ke user atau gimana? Sebenarnya kalau selain survei mungkin bisa yang gampangnya untuk sampel dikit, setidaknya tahu narasi atau ceritanya ya, itu bisa pakai kualitatif dulu sih gitu. Dan kalau misalnya nggak punya database usernya gitu, misalnya mungkin perusahaan baru atau baru banget mulai, ya bisa cari yang mungkin mirip-mirip nih sama yang pengen ditargetin gitu. Terus approach aja mungkin temennya teman atau kenalan gitu, itu masih bisa gitu. Pokoknya setidaknya untuk mendapatkan narasinya dulu nih sebenarnya orang-orangnya seperti apa sih gitu. Jadi nanti kalau misalnya emang gitu udah ada database kan bisa pakai survei gitu. Tapi di awal-awal sih bisa coba pakai kenalan gitu. Masih bisa sih. Kayak gitu-gitu aja ya, dulu ya. Betul. Namanya biasanya kalau di research recruitment tuh snowballing gitu. Jadi temennya bilang cerita lagi ke temen siapa minta tolong gitu. Jadi nanti mulai kekumpul tuh data-datanya yang dibutuhkan orang-orang respondennya. Ya sih, dari situ baru kayak kita bisa kerucutin lagi atau enggak nyari narasumber yang lebih luas lagi gitu ya Mbak ya. Betul. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Gilbert Sinaga. Ini juga lumayan menarik pertanyaannya. Dalam memvalidasi suatu konsep atau improvement produk, hal-hal apa saja yang dilihat oleh tim research dalam menarik kesimpulan? Apakah berdasarkan data terbanyak atau ada standar lain? Dan bagaimana tim research menentukan kesimpulan mana yang diprioritaskan untuk di-develop? Oke. Nah, kalau untuk konsep gitu, kalau misalnya dari kualitatif tuh kita nggak nyari majority ya, karena kualitatif itu kita cari sebenarnya needs-nya teman-teman tuh seperti apa sih, yang mungkin varies gitu ya, tapi mungkin needs yang paling banyak disebut itu yang mungkin berseragam gitu, bisa sekali ini needs-nya bisa terpenuhi, bisa kill tuh semua pain points-nya segmen-segmen lain gitu. Misalnya satu, kalau survei itu bisa majority,
gitu. Nah, tapi kalau untuk mana yang bisa diprioritaskan itu biasanya kita juga ngobrol sama tim produknya gitu kan. Mungkin tim produk juga ada pertimbangan lain, tapi kita akan menyajikan kalau user kita tuh butuh awalnya misalnya hygiene-nya gitu. Hygiene tuh sesuatu yang nggak bisa dikompromi itu seperti ini gitu. Itu faktor X misalnya hygiene, tapi ada faktor kayak satisfier-nya juga. Jadi kalau ini ada itu kayak delight nice to have-nya gitu. Mereka akan lebih condong untuk pakai. Itu bisa jadi prioritas nanti enhancement kedua misalnya gitu. Jadi dilihat tuh kita kategoriin mana yang emang hygiene harus ada, mana yang kayaknya nice to have, mana yang ya bisa nanti nih, bisa nanti gitu keluarnya. Seperti itu. Seperti itu Gilbert, semoga menjawab itu. Jawabannya udah sangat komprehensif banget Mbak Tidi. Nah, Mbak, kita masih ada waktu, jadi kita lanjutin dulu ya pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan baru muncul belakangan. Ada 2 pertanyaan yang aku baca mirip-mirip nih, dari Hans Christian dan dari Yosef Arya Wicaksana. Pertanyaan intinya adalah gimana jika kita melakukan research, kemudian hasil research tersebut ternyata di luar skop bisnis kita, gitu, atau nggak sesuai dengan arahan bisnis gitu. Gimana, pernah nggak kejadian kayak gitu di Genius dan caranya gimana gitu, solusinya gimana? Ya benar. Nah ini makanya yang namanya harus diprioritaskan gitu kan. Makanya harus ngobrol sama tim produk dan relationship dengan tim produk juga harus baik supaya menyampaikannya bisa lebih enak gitu ya secara personal. Nah tapi kalau di saat-saat kayak tim produk bilang iya ini tapi belum jadi prioritas gitu. Nah biasanya kita akan nge-track nih si sentimen ini apakah akan terus ada berulang ke depannya gitu. Kalau terus ada berarti kita bisa insist, lihat nih si user ternyata memang masih insist gitu untuk si faktor X ini ada, sentimen ini ada gitu. Jadi kita bisa nge-push di depan untuk enhancement-nya berikutnya. Biasanya gitu sih kalau misalnya ternyata hilang nih berarti cuman kayak tren saat itu doang gitu. Berarti ya udah mungkin bisa kita lupakan dulu. Gitu. Jadi di-track aja dulu sentimennya. Untuk lihat seberapa kuat sih. Berapa lama biasanya Mbak waktu untuk nge-tracknya itu? Itu bisa berbulan-bulan sih. Jadi emang kita liatin sekalian ngelihat si produknya itu mau kapan nih enhancement-nya. Misalnya enhancement-nya masih 6 bulan ke depan, ya udah kita track aja 6 bulan ke depan tuh sentimennya berulang nggak sih, dia pengennya itu. Oke. Pertanyaan berikutnya Mbak ada dari Wolfgang Semandros. Dia bertanya, sore Mbak, saya ingin bertanya, menurut pengalaman meriset untuk mengembangkan sebuah produk atau ide, hal remeh apa yang pernah dikulik atau dicari tapi sebenarnya bisa signifikan? Dari kacamata industri, hal remeh ini mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya insightful dan punya impact besar untuk mendukung ide. Sebenarnya banyak sih, maksudnya menurut gue nggak ada hal remeh, tapi penting kayak tadi, kalau cuman ngomongin impulsive buying kan sebenarnya remeh ya. Maksudnya kita cuman beli-beli baju lucu-lucuan aja, spendingnya juga nggak bikin bangkrut. Tapi setelah diteliti-teliti, ya tiap bulan terjadi seperti itu. Dan gue pengen biar ada cara untuk tahu gitu cash flow-nya gue. Itu kita juga sebenarnya dari hal remeh gitu. Karena dari teman-teman kita kayak tetap aja nih gue boros, gimana ya milenial dengan prinsip YOLO gitu. Terus atau kalau misalnya kayak ya nih gue punya kebiasaan masukin duit bensin misalnya di kantong dompet mana gitu, atau terus duit belanja misalnya ditaruh di mana lagi gitu. Nah itu kita buat ngeluarin si X-card kita kan, kita debit cardnya ada banyak, itu bisa untuk pengganti yang tadinya duit bensin diselipin di dompet kantong sebelah kanan gitu, ya udah masukin aja di kartu itu gitu. Jadi hal-hal remeh tuh bisa gitu jadi suatu insight, asal bisa di-connect balik ke produknya mau seperti apa, pain points apa yang mau dijawab gitu. Mbak, aku tiba-tiba jadi terinspirasi gara-gara pertanyaan hal remeh gitu kan. Ada selain Monitory ada satu lagi fitur baru, FlexiSaver sekarang bisa 3 kantong gitu. Itu sebenarnya ide awalnya gimana sih Mbak gitu? Maksudnya kayak suara konsumen mana atau research kah yang dilakukan atau gimana hingga muncul akhirnya FlexiSaver kita bikin 3 gitu. Dan kenapa? Itu sebenarnya dari kenapa 3? Itu sebenarnya dari masukan-masukan teman-teman juga kayak dibanding cards, gue pengen dong FlexiSaver-nya bisa dipecah nih. Kayak misalnya gue nggak mau taruh di kartu, tapi pengennya taruhnya di kantong-kantong, di tabungan-tabungan terpisah. Saya tabungan A buat istri gitu, tabungan B bisa buat anak gitu, atau kalau bapak-bapak yang A buat keluarga, yang B buat hobi gue gitu. Jadi cuitan-cuitan seperti itu tuh kita tampung, kita terima, terus makanya kita bikin ya udah FlexiSaver kayaknya
nggak bisa nih cuma satu kantong gitu, karena teman-teman kebiasaannya ternyata masih kayak balik tadi nyimpen duit di macam-macam kantong gitu kan. Ternyata ya udah, makanya kita keluarin di situ. Kenapa 3? Nah itu dari sisi produk gitu, kita pengen keluarinnya 3 dulu gitu untuk melihat apakah ini sudah sesuai, sudah cukup nih dengan 3 ini apa atau seperti apa gitu. Kalau kayak gitu, tapi berarti dari tim Genius pun bisa nge-track kan ya, kayak sebenarnya berapa banyak orang pakai berapa banyak kantong gitu kan ya Mbak? Bisa. Kita bisa lihat dipakainya berapa banyak nih kira-kira on average. Oke. Mbak, berikutnya ada pertanyaan lagi nih dari Dimas. Ini pertanyaannya cukup menarik juga. Gimana caranya membentuk dan maintain Genius Co-Creator sampai jadi komunitas yang bisa membangun dan memberikan insight terhadap produk Genius sendiri? Oke, jadi di Genius itu kita memang ada timnya sendiri yang partnership sama si co-creation ini, namanya co-creator squad. Jadi mereka itu emang udah punya hubungan juga dengan teman-temannya. Mungkin awal ngajak teman-temannya juga, terus lama-lama bisa nyebar gitu, teman-temannya ngundang teman-temannya lagi, terus dibikinin makanya platformnya si online forum tadi gitu untuk bisa memberikan ide-ide gitu. Jadi untuk kita maintainnya pun selalu dikasih kayak tadi ada online class. Jadi untuk partisipasinya selalu aktif dan nggak cuma ngomongin riset aja, tapi ada yang fun yang bisa mereka bawa juga gitu. Jadi macam-macam kegiatannya kayak tadi gue bilang, bisa olahraga bareng di GBK kalau dulu sebelum PSBB ya, itu yoga bareng, terus ada kelas macam-macam, cooking class, bahkan macam-macam deh pokoknya seru. Kalau misalnya mau ikutan boleh ya, join tadi. Oke. Mbak, ada pertanyaan dari Pak Ari Nuratman. Dia tanya, skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang researcher? Skill, kalau skill itu sebenarnya entah ini skill apa bukan ya, tapi sifat curiosity-nya itu, rasa penasaran, kepo-nya itu harus ada satu gitu. Jadi makanya tadi hal-hal remeh tadi, kalau kepo kan dikulik terus tuh walaupun remeh karena kepo ya. Jadi kekepoan itu harus ada. Terus mungkin bisa bukan banyak bicara ya, tapi terbiasa gitu untuk bicara sama orang, ngomong, ngobrol gitu untuk pendekatannya. Itu kalau misalnya kualitatif kan, kalau misalnya kaku juga nggak enak ya respondennya untuk ngomongin kebutuhannya dia apa, pain point segala macam. Jadi itu bisa dilatih gitu. Kayak gue juga sebenarnya introvert banget, nggak suka ngomong sama orang, tapi karena sebagai researcher jadi gue terlatih untuk bisa ngobrol gitu sama orang, untuk menggali mereka kehidupannya seperti apa sih. Kan kayak kepo nih, orang asing kok pengen tahu kehidupan gue gitu, harus tahu cara pendekatannya seperti apa gitu ya, biar bisa mereka mau bebas juga curhat ke kita. Terus ngolah data ya, sebenarnya Excel sih gampang sebenarnya. Itu untuk ngelihat data, pattern seperti itu. I see. Oke, jadi pertama curiosity-nya itu, yang kedua gimana cara interaksi dengan orang, dan yang ketiga pengolahan data tentunya. Betul sekali. Oke, Mbak, ini mungkin akan kita jadikan pertanyaan terakhir gitu ya, karena belum ada pertanyaan baru lagi muncul. Jadi pertanyaan agak awal dari M. Prabu Rosihan bertanya, halo, saya Aan dari Astra International. Saya ingin bertanya beberapa hal. 1, apa perbedaan antara UX designer dengan researcher, dan gimana output report dan summary-nya gitu. Lalu ini untuk pertanyaan yang kedua kayaknya sudah dijelaskan oleh Mbak Tivi tadi, jadi nggak usah aku tanya lagi, itu aja deh. Apa perbedaan antara UX designer dan researcher secara output, report, dan summary-nya? Oke. Kalau UX designer tentu saja mereka desainernya ya, mereka yang bikin si desain UI UX-nya itu seperti apa. Sementara researcher itu yang akan ngetes yang udah didesain tadi ke si consumer. Memang sekarang ada juga beberapa yang UX designer merangkap jadi UX researcher gitu, tapi kalau di Genius kita berusaha untuk ada degree of separation-nya, jadi si researcher itu nggak terlalu involved sama designing-nya, jadi mereka bisa secara fokus tahu nih kira-kira konsumen akan ngomong apa gitu kan. Kalau terkadang ada, kalau misalnya buat sendiri kan kayak desain sendiri kan kayak anak gue gitu ya, jadi mungkin bisa ada bias. Makanya researchernya itu kalau di Genius berusaha yang memang bukan yang ngedesain gitu, jadi memang research khusus. Jadi kalau desainer itu adalah yang mendesain UI UX-nya, yang bikin prototype untuk dites segala macam. Biasanya mereka juga akan ikut dalam riset untuk ngeliatin secara langsung gimana sih penggunaannya segala macam. Sementara researcher tuh biasanya yang bikin pertanyaannya, approach respondennya, yang nanya-nanyanya gitu. Terus
Output. Output report ya. Kalau output report sih biasanya kita pakai PowerPoint gitu ya. Terus dilihat kayak tadi yang udah dijelasin juga, kayak dari konteksnya si usernya itu sebenarnya siapa. Terus saat ini dia sebelum ada produk X pakainya apa, masih ada pain point seperti apa. Terus kalau dengan ada produk X, kebayangnya mereka penggunaannya akan seperti apa sih gitu. Jadi ada alur ceritanya tadi gitu. Sebenarnya tipis-tipis lah ya bedanya lah ya gitu. Cuma yang satu lebih ngedesain, yang satu mencari tahu sebelumnya untuk menghasilkan wujud desain itu gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Mbak ya. Betul, researchernya bisa di sebelum sama sesudah sih. Jadi dia sesudah didesain pun juga researcher yang akan bantu gitu, untuk validasi lagi. Validasi ya. Oke, terima kasih banyak sharingnya Mbak Tidi, beneran padat, singkat padat sesuai timeline kita ya. Thank you Kania, thank you teman-teman sudah datang.